Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azliana Ningsi dengan NIM 20 12 10 16 2 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3E. Di sini saya dalam menyelesaikan tugas UTS atau ujian tengah semester dengan mata kuliah Islamic Entrepreneurship dengan mewawancarai salah satu seorang pembisnis. Di sini saya bersama seorang ibu yang pembisnis menjual gorengan. Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pada tahun berapa Ibu mulai berbisnis jualan gorengan? Tahun 10 berarti 2012. Oh, berarti 10 tahun ya. Yang kedua, apa yang membuat Ibu tertarik untuk jualan gorengan? Hobi masak itu ya? Hobi masak. Dari jam berapa Ibu membuka hingga menutup warung? jam 5 sampai jam 11-an. Berapa modal awal Ibu memulai jualan? Modal awalnya itu kalau lebih kurang dari 400 ribuan. Dulu ya, Bu ya? Iya, dulu. Berapakah pendapatan Ibu dalam sehari? Kalau sehari minimal hampir 700-an semalam. Iya. Apa saja macam gorengan yang Ibu jual? Tahu pedas, bakwan jagung, risol, ubi, pisang. Banyak ya. Dan apa yang paling diminati orang-orang? Hampir seluruhnya diminati orang. Seluruhnya. Tempat jualan Ibu ini milik sendiri atau menyewa? Sendiri. Kendala apa yang sering Ibu temui ketika jualan? Seperti kelelahan karena terlalu capek bekerja, pusing. Biasanya warung tuh ramai itu jam berapa? Tidak ada menentu, yang penting itu mungkin hampir setiap jam. Setiap jam. Baiklah Bu, terima kasih ya atas waktunya. Itulah tadi wawancara saya dengan seorang ibu yang penjual gorengan. Bisa dikatakan bahwa untungnya lumayan besar ya. Mungkin itulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Mari. Ya, Mari. Dai. dah. Lagi nyari, Pak? Ya. Hai, Bubi. Maaf mengganggu waktu sebentar, Pak. Ya. Saya dari mahasiswa dari MUK Islamic Membership ingin menanyakan wawancarai Bapak sebentar sedikit. Bisa. Itu nama Bapak siapa? Muhammad Yani. Mas ini. Ya Pak, langsung saja Pak. Pertanyaannya, pada tahun berapa Bapak memulaikan berbisnis baju ini Pak? Tahu bisnis jahit dari mulai tahun 2012. Tahun 2012 sampai sekarang ya Pak? Sekarang. Terus Pak, apa yang membuat Bapak tertarik dengan bisnis baju ini Pak? Oh, baik. Di sini saya tertarik karena di Desa Pengasi Baru sangat minim tempat penjahit karena banyak peminat di sini. Apakah cuma di Pengasi Baru ini Pak, cuma Bapak seorang yang untuk penjahit atau ada yang lain Pak? Ada di desa lain seperti Desa Pengasi Lama ada, Terupung ada, tapi kita tak sini orang tetap mau ke sini karena daya tarik dan untuk menarik peminat cepat, halus kerjaannya. Oh, baik Pak. Lalu dari mulai jam berapa Bapak membuka toko ini sampai tutup Pak?
buka dari jam 8 sampai jam 11 malam. Lama ya. Kemudian berapa modal awal Bapak membuka bisnis ini Pak? Modal awal dari tahun 2012 itu sekitar 6 juta. 6 juta membuka, beli mesin, alat-alat semua, buat lokasi itu berkisar 6 juta. Oh, sekitar 6 jutaan ya Pak. Saat berjualan, apakah Bapak membuka toko ini pertama tuh usaha kecil-kecilan atau langsung membuka toko besar gimana Pak? Itu kita jual dasar baju kepada masyarakat dengan harga murah dasar. Kemudian kita gratiskan untuk jahit dulu. Gitu. Oh gitu ya Pak. Terus berapakah hasil yang Bapak dapatkan dalam satu hari Pak maksimalnya? Kalau saat sekarang ini mencapai 300.000 per hari. Per hari. Ya, per hari ya Per Pak. hari. Jadi lumayan lah Pak, Ya. kalau hitung per bulan ya Pak. Yang Bapak jual di toko itu apakah baju saja atau ada yang lain kayak apa saja? Di sini kita cuman untuk menerima penjahit dasar gitu. Karena kita belum cukup modal, kita untuk penjahit saja, bukan untuk menjual dasar. Ini cuma menjahit. Dasarnya dari pemilik baju tersebut, bukan kita menjual dasar. Oh begitu ya Pak. Dalam satu toko barang tersebut Bapak biasanya pendapatannya kan sekitar 300 lah Pak ya. Jadi kalau dalam satu bulan tuh Pak, Bapak bisa menghasilkan berapa tuh Pak? Kalau 300.000 sekitar kotor 9 juta. Kalau pendapatan bersih sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. 5 jutaan bersih dari lampu, pembelian barang semua itu lebih kurang 2 juta bersih. Oh gitu ya Pak. Seterusnya Pak, tempat Bapak penjualan sekarang itu punya ibu atau punya siapa sih Pak, ataukah saudara dari pertama awalnya kan Bapak yang meneruskan atau gimana Bapak buka sendiri? Kalau ini dari awalnya kita buat sendiri, kecil-kecilan sampai sebesar ini, itu modal dari pinjaman modal dari bank. Oh, Sekarang sudah lunas. Sekarang ini kita pemilik sendiri. oh ya Pak. Seterusnya Pak, biasanya kalau toko tersebut saat ramai itu Pak, kapan saja Pak? Atau hari-hari tertentu atau gimana? Kalau rame itu dari awal masuk sekolah, penerimaan siswa baru, dan sebelum bulan puasa menjelang lebaran itu rame. Betul, pas lebaran atau Ya. orang sekolah ya Pak. Ya Pak, sekian dari pertanyaan saya Pak, tanya jawab tadi Pak. Ya, Saya ucapkan terima kasih ya Pak. ya sebentar. Tadi Ya Pak. Saya akan bertanya kepada apakah Pak Budai membuka usaha untuk Bawang Kopi resmi dibuka 1 Januari 2020. sebenarnya apa yang buat Bapak tertarik dalam membuka usaha kopi ini? Ya, karena yang pertama itu Kerinci merupakan produsen terbesar di Provinsi Jambi untuk kopi ini, dan juga punya bahan mentah serta bahan baku yang banyak dan kualitas yang bagus. Tapi untuk di Kerinci sendiri itu masih sangat kurang edukasi kopi terhadap masyarakat. Jadi pengenalan kopi terhadap masyarakat masih kurang. Kita butuh pengenalan kopi terhadap
masyarakat kita. Sedangkan kopi yang dikonsumsi oleh masyarakat kita itu kopi-kopi yang sebenarnya tidak berkualitas baik pada umumnya, sehingga dengan adanya bahwa ini setidaknya kita bisa mengedukasi kopi ke masyarakat, bagaimana masyarakat kita bisa mengenal kopi, kemudian masyarakat kita bisa mencicipi kopi asli mereka yang mereka tanam dan diolah secara profesional sesuai dengan kualitas nasional dan internasional bahkan. Jadi memperkenalkan ke masyarakat dan masyarakat mencicipi bagaimana rasa kopi asli Kerinci. Di samping ya untuk bisnis itu sudah pasti. Lalu mulai dari jam berapakah Bapak yang membuka usaha ini? Setiap hari atau ada Ya, kita buka setiap hari kecuali hari Minggu. Ya, itu buka dari jam 10 pagi sampai jam 23.00 malam, jam 11 malam. Berapa modal awal Bapak membuka usaha ini, Pak? Modal awal gimana dia? Mungkin karena kita tidak mengeluarkan modal sekaligus, jadi pembahasan ini tidak terkalkulasikan berapa jadinya. Misalnya ada uang dikit beli mesin, ada uang tempatnya, Tidak langsung semuanya. tidak semua langsung, jadi sulit untuk dikalkulasikan. Saat berjualan, apakah Bapak langsung membuka toko atau bagaimana? Apakah ada mempromosikan secara media dulu atau langsung membukanya saja? Oh, saat tiap hari maksudnya ya. Untuk promosi kita biasanya promosinya di media sosial itu sudah pasti. Kadang-kadang itu sebelum buka, kadang setelah dibuka baru dipromosikan. Kemudian juga pernah kita coba promosi di media YouTube secara profesional. Kemudian juga di grup WhatsApp, Instagram, TikTok. Karena TikTok sekarang kan banyak yang muda-muda kan di TikTok. Ya, seperti itu. Berapakah penghasilan Bapak dalam hariannya? Kalau untuk penghasilan itu juga sulit di depan. Karena ada kalanya sangat sedikit dan ada hari-hari tertentu yang begitu luar biasa. Jadi nggak bisa dikalkulasikan. Apakah Bapak di sini hanya menjual kopi atau ada yang lainnya juga? Ya, karena di Bahung Kopi bukan hanya kopi, Ya. jadi ya ada juga minuman lainnya. Cuman yang populer ya kopi. Palingan ditambah dengan minuman kekinian, kopi yang dipadukan dengan minuman milkshake atau yang lain. Kemudian ditambah juga milkshake. Dan untuk makanan sendiri juga kita ada beberapa menu khas Bahung, yaitu mie Aceh yang punya rasa tersendiri. Kemudian ada makanan-makanan berat lainnya juga. Kira-kira kalau boleh tahu apa arti Bahung Kopi itu ya Pak dari tempat ini, arti dari Bahung Kopi sendiri? Pada mulanya Bahung Kopi ini saya beri nama Bahung Cendekia. Bahung Cendekia ini, kalau Bahung itu dari bahasa Kerinci. Ada beberapa desa atau daerah di Kerinci itu menyebutnya Bahung. Bahung itu dalam bahasa Sunda itu saung. Jenis pondok di sawah, karena kita tempatnya di tengah sawah, di belakang sawah, di depan sawah, kalau dulu di samping juga sawah. Jadi ya kita ada pondok di tengah, berarti ya Bahung namanya, kalau bahasa Kerinci disebut dengan Bahung. Terus cendekianya ya dulu karena target pasar kita adalah cendekia, artinya ya mereka yang ingin berbagi pengalaman, kemudian yang mungkin dari siswa, mahasiswa, kemudian orang tertentu misalnya PNS, kemudian mungkin ada politisi dan lain sebagainya. Jadi maksud kita buat cendekia itu adalah bagaimana Bahung ini dijadikan juga tempat diskusi, dijadikan tempat bertukar pikiran,
kemudian juga dijadikan sebagai tempat menjalin silaturahmi. Jadi tidak hanya sebagai tempat tongkrongan yang hanya setelah nongkrong habis begitu saja, tapi dengan target setelah nongkrong kita punya sesuatu yang bisa dibawa pulang. Makanya saya buat konsep itu di sebelah sana punya dengan buku-buku, walaupun terlepas itu dibaca atau tidak, setidaknya kita sudah menggambarkan di sini ada buku, ada pustakaan. Kemudian di sini mungkin ya ada nilai-nilai sejarahnya, kemudian ada musik khas Kelincinya, sengaja kita pasangkan di sini untuk adanya edukasi tadi, di samping edukasi kopi tapi juga edukasi budaya terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita. Lalu saya ganti dengan nama Balkon Kopi karena kata cendekia itu mungkin tidak bisa mewakili dari sebuah UMKM karena khasnya adalah kopi, maka saya sebut dengan Balkon Kopi. Tapi konsep cendekianya tetap berjalan. Lalu selanjutnya, apakah tempat ini memiliki banyak cabang, Pak? Untuk saat ini, ya untuk saat ini, alhamdulillah belum ada cabang. Kita masih fokus di satu tempat dulu. Mungkin setelah berkembang nanti kita usahakan buka cabang lagi. Sebenarnya kalau usaha itu karena tidak ada kata nyaman, jadi nggak ada ujungnya untuk sukses. Masih dalam proses juga. Di sini saya telah mewawancarai Pak Andi seputar kopi dan pada Pak Andi, apakah ada motivasi untuk teman-teman dari kampus saya supaya bisa membuka usaha yang sukses dari Bapak? Kalau untuk motivasi sebenarnya bagi mahasiswa itu ya, silakan kita berpikir idealis tapi bergeraklah secara realistis. Silakan kita berpikir global tapi bergeraklah skala lokal karena kita ada di lokal, bukan secara global saja kita bergerak. Kemudian ketika kita kuliah jangan hanya berharap ingin menjadi ASN, jangan hanya berharap ingin menggantungkan hidup kepada negara, tapi jadilah kita bagian yang menghidupi negara ini. Kata Soekarno, jangan tanyakan apa yang bangsa ini berikan kepadamu, tapi tanyakan kepada diri kita apa yang sudah kita berikan untuk bangsa. Itu aja. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih atas wawancaranya Pak. Atas kami bagi tugas saya pada hari ini. Semoga satu usahanya. Sekian Pak, terima kasih Pak.